Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat saya. Jadi hari ini sebelum saya melakukan aktivitas lain, jadi hari ini saya mau mengajak kawan-kawan untuk berkeliling di sekitar kebun pepaya saya ini ya. Ayo kita ikuti saya berkeliling sambil bercerita-cerita tentang buah pepaya ini. Ayo ikuti saya. Jadi ini dia sahabat-sahabat. Sehari-hariannya saya di sini bekerja, merawat. hmm, nah, hmm. Kita langsung ke sana. Kita sambil berjalan. Ini dia tempat saya bekerja. Hmm. Ini luas kebun kurang lebihnya 1 hektar ya kawan-kawan. Ini dia yang kecil-kecil. Kalau yang belah sana itu yang semua itu punya tetangga saya. Belum sempat merawatnya atau menebasnya. Nah, ini pepaya saya yang saya rawat. Dan hasilnya pun sangat menguntungkan, sangat lumayan. Itu dia kawan-kawan. Kita main-main lagi, kita jalan-jalan lagi. Dan di belakang saya pun masih ada kebun pepaya punya tetangga. Belum sempat menebasnya ya, itu soalnya untuk apa, rumputnya untuk makan sapi. Sekitar umur 8 bulan punya saya, tetangga saya ini sudah bisa dipanen. Pokoknya umur 8 bulan 7 bulan, paling lambatnya 8 bulan itu udah bisa dipanen. Coba cuacanya sangat panas. Kalau makan pepaya sangat cocok sekali. Sayangnya tidak ada yang masak. Jadi ini semua buah-buah muda.
bermain-main di sini. Suasananya pun enak, tenang. Coba lihat kawan-kawan, ada yang rapat, ada yang banyak yang rontok, tapi ya kita syukuri aja. Ini hasilnya pun sangat lumayan. Jadi sebelum saya melakukan aktivitas, saya mau mengajak teman-teman melihat-lihat dulu kebun pepaya lewat video ini ya. Nah, itu dia punya tetangga saya. Jadi kalau merawat pepaya itu gampang-gampang susah. Kita tanam, kita kasih makan, yaitu makannya pupuk, kotoran hewan. Kita lihat ke sana ya. Jadi yang sudah saya katakan tadi, sebelum melakukan aktivitas mau nyemprot ya, tadinya saya mau nyemprot, kita main-main dulu, soalnya ini tengah hari saya kalau mau nyemprot sore itu sangat bagus kalau nyemprot hama. Saya menanam pohon pepaya ini 3 tahap ya kawan-kawan. 3 tahap. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Umurnya kurang lebih dari umur masa hari dari hari pertama penanaman ya sampai sekarang umurnya sudah ada 1 tahun 8 bulan, kurang lebihnya segitulah. Dan ini yang penanaman tahap kedua. Penanaman tahap kedua ini sudah ada agak lumayan tinggi. Dan ini yang semak ini masih ikut punya kita. Ini penanaman tahap kedua punya saya, yang saya rawat. Dan yang penanaman tahap ketiganya di sana itu kawan-kawan. Nanti kita ke sana. Kita lihat-lihat dulu di
sekitar sini dulu. Dan itu ada yang masih kecil, soalnya kemarin itu masih pohon yang di situ tuh yang saya ganti itu, yang saya sulam itu dulunya pohon yang di situ tuh itu ya teman-teman, apa, berbunga. Jadi saya ganti, saya sisip ya, saya sulam. Jadi pohon pepaya yang berbunga itu sengaja saya tebang, tidak saya pelihara. Padahal lumayan juga itu, sahabat. Kalau kita rawat pohon pepayanya yang berbunga itu di pasaran sangat nilai ekonominya sangat tinggi itu ya, bunganya tuh. Nah ini dia yang dan sudah keluar bunga, coba lihat. Nah kalau ini bunga-bunga seperti ini, bunga-bunga seperti ini sudah positif jadi buah. Dan nampaknya bunga seperti ini tuh untuk kedepannya bisa jadi lonjong ya, panjang-panjang buahnya kalau bunga seperti ini. Kita lihat lagi, masih ada itu yang kecil. Banyak sebenarnya kemarin yang tumbuh berbuah, apa namanya, tidak jadi berbuah, jadi bunga gitu ya maksud saya tuh. Sekitar ada 1 2 3 4 5 6. Kita lihat, ini trip penanaman kedua ya. Yang ini coba lihat, ini udah positif, panjang-panjang ya buahnya, panjang-panjang seperti ini. Ini dia, panjang-panjang. Kita lanjutkan lagi. Nah itu dia ada yang bulat, pohon pepaya yang masih kecil. Saya beritahu bunga bulatnya seperti apa. Ini dia, bunga bulat seperti ini nih, bunga bulat lincip nih. Tidak lonjong dia. Dan ini coba lihat sahabat, kalau kita tidak menyeprainya, ini digigitin nih. Inilah penyebab buah yang pentil-pentil gini ya, masih kecil-kecil maksudnya, penyebabnya ya digigit-gigit jadi bisa rontok. Jadi kayak gitu. Kita lanjutkan lagi, kita main-main, kita keliling-keliling. Sebelum melakukan penyemprotan itu
Rata-rata yang lonjong ini ya sahabat, buahnya banyak yang rontok. Nah, coba lihat. Nah, itu buahnya tidak rapat, beda sama yang panjang-panjang. Ini dia. Nah, ini juga. Semua buah bulat punya saya nih seperti ini. Kalau ini dia buah panjang rapat. Jadi ada, kalau menurut saya tuh buah lonjong dan bulat itu masa pertumbuhannya itu berbeda ya. Kalau menurut saya, kalau buah lonjong sama bulat itu, kalau buah bulat itu menurut saya ya, pengetahuan saya selama ini itu, coba lihat rapat sama yang bulat nih, tidak rapat. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya yang bulat itu banyaknya memakan pupuk. Jadi kalau nutrisinya banyak, baru buahnya tuh baru mau rapat yang bulat ini ya. Jadi tidak mudah rontok. Beda sama yang lonjong. Coba lihat kan kawan. Kalau yang panjang-panjang itu ya, yang lonjong itu dikasih pupuk tidak terlalu banyak pun akan banyak juga buahnya. Yang di depan saya yang itu ya, sama yang ini yang bulat, itu di depannya sana ada yang bulat juga. Perbedaan sama yang lonjong itu, coba kawan-kawan lihat, itu sama yang ini bulat yang belakangnya lagi, itu pohonnya besar padahal itu sahabat. Sedangkan yang lonjong itu, yang panjang itu agak terlalu kecil daripada yang bulat ini. Berarti banyaknya memakan pupuk yang bulat ini ya. Ini batang besar tapi kurang buahnya. Kalau yang bulat batang kecil banyak buahnya. Yang panjang, maaf, yang panjang itu. Rata-rata semua seperti itu sahabat. Mungkin sahabat-sahabat semua bisa memberi kesimpulannya di komen, kenapa yang bulat dan yang lonjong itu seperti itu gitu. Kenapa dan apa penyebabnya? Apakah memang kurang pupuk yang saya katakan tadi? Mungkin sahabat-sahabat saya di sini yang nonton ada yang lebih pengalamannya dari saya, mungkin bisa memberitahu saya di kolom komentar perbedaannya, kenapa yang bulat itu kok seperti itu dan yang lonjong bisa tetap rapat buahnya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita mengelilingi ini panjang-panjang buahnya. Dan di samping saya itu perbedaan bulat sama lonjong. Yuk kita lanjut lagi keliling-kelilingnya. Tuh, sangat panas sekali ya sahabat hari ini. Cuacanya cerah, panas.
Adakah sahabat-sahabat yang nonton video saya ini yang tidak suka memakan buah pepaya? Ini yang bulat, lihat buahnya. Nah, yang tidak suka memakan buah pepaya, adakah di sini? Dan kita lihat di sini yang panjang-panjang, nah, buahnya. Buah pepaya ini sangat bagus sekali sahabat kalau kita konsumsi. Kalau untuk dikonsumsi membantu, bagus untuk pencernaannya, lancar. Makan buah sehat, pencernaan lancar. Jadi sahabat-sahabat saya yang pencernaannya kurang lancar, saya rekomendasikan makan pepaya biar lancar. Kita menuju ke pohon penanaman tahap ketiga. Ini pohon yang tua ya, yang pertama tadi yang saya tanam. Jadi untuk milenial seperti saya ya, yang belum banyak pengalaman, kalau milenial mau menanam atau terjun ke dunia pertanian, saya sarankan milenial itu ya, saya rekomendasikan coba dulu ke pepaya. Soalnya perawatannya juga menurut saya mudah, untungnya besar ya. Jangan malulah untuk milenial kalau terjun ke pertanian. Yang malu itu pengangguran milenial. Jadi sebenarnya terjun ke pertanian itu sangat asik. Tidak usah malu ya, khusus untuk milenial. Sebenarnya kita harus bangga jadi petani. Jadi kalau milenial mau terjun ke pertanian, saya sarankan ya di pepaya ini dulu, untuk mencari ilmu yang lebih tinggi lagi, atau istilahnya mencari pengalaman dulu di pertanian pepaya ini. Soalnya di pertanian pepaya ini tidak ribet ya. Kita mencari pengalaman, kita pelajari obat untuk hama,
Nah, ini dia, kita sudah sampai ke pohon pepaya yang saya tanam tahap ketiga. Ini dia. Jadi ini dia. Apakah kita mau coba keliling juga? Yuk kita lihat. Ini dia tahap ketiga. Sekitar umur, soalnya ini penanaman tahap ketiga itu, sahabat, ini kurang maksimal ya. Nih dia kurang maksimal kemarin perawatannya, jadi seperti ini dia kebunnya. Ini penanaman tahap ketiga. Jadi keterlambatan, seharusnya ini penanaman tahap ketiga ini sudah panen banyak ini. Jadi dikarenakan saya banyak kerjaan, jadi kurang maksimal. Pemupukannya juga kemarin sempat telat di penanaman tahap ketiga ini. Ini dia. Musim kemarau kering-kering ya sahabat, nih daunnya kering, ini juga kering. Kita singgah dulu di sini sambil ngobrol-ngobrol. Coba dinikmati, dilihat sama sahabat-sahabat. Gimana sih rasanya jadi petani? Kalau menurut saya, kalau jadi petani itu ya sahabat, asik. Apalagi kalau sudah nyampe kebun pagi-pagi hari ya, sekitar jam-jam 6, jam 7, itu banyak sekali suara-suara burung berkicau. Itu sangat tenang itu ya, untuk relax gitulah. Banyak jenisnya di sini, banyak burung. Pokoknya asik lah sahabat kalau jadi petani itu. Untuk milenial jangan malu intinya untuk jadi seorang petani. Tanah kita ini tanah subur, manfaatkanlah jadi seorang petani. Kalau kita tidak bisa sekolah tinggi, kita terjun saja ke dunia pertanian. Insya Allah di situ kita akan mendapatkan rezeki juga. Bisa jadi dikasih rezeki yang tinggi juga ya. Kalau di dunia pertanian itu ada itu sahabat milenial. Jadi hasilnya sangat wow juga itu kalau kita terjun ke pertanian. Pokoknya tidak malulah dengan hasilnya. Jangan malu jadi petani. Saya memberi semangat untuk milenial macam kita ini. Kita untuk melanjutkan sekolah, kita tidak punya uang,
saya sarankan kita bertani. Bertani cabai, bertani pepaya, banyak sekali yang macam-macamnya lah, maksud saya seperti itu. Pokoknya tenang hidup bertani, hasilnya juga ya lumayan lah untuk beli beras, beli apa. Ini kita lihat lagi yang pohon penanaman tahap ketiga ya dari sini. Tuh. Masih kecil-kecil. Tuh. Sempat terbengkalai kemarin ya karena kurang pemupukan, tapi sekarang insya Allah kemarin saya sudah memupuknya. Insya Allah untuk kedepannya yang kecil ini bisa cepat panen, banyak buahnya. Yuk kita lanjut lagi keliling. Keliling. Coba lihat kawan-kawan. Nih, bulatnya seperti ini. Jadi yang bulat pun di pasaran laku juga, sahabat. Mau yang bulat, mau yang panjang, itu rasanya sama. Tapi kalau masalah harga itu berbeda ya, sahabat. Kalau yang bulat sama yang panjang itu mungkin ya. Rasa sama, kualitas rasa sama. Cuman itu perbedaannya bulat lonjong, tapi kalau rasanya sama saja. Coba sama sahabat dinikmati, dilihati. Saya mengajak kawan-kawan atau mengajak melihat video ya, lewat video. Mungkin ada juga para sahabat yang bertanya ya, kenapa sih kok pohon pepaya itu diuruk atau ditimbun? Itu sebenarnya ditimbun, diuruk. Kenapa sih? Mungkin ada juga kawan-kawan kita yang bertanya seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau diuruk atau ditimbun itu ya, pohon-pohonnya ya. Yang pertama itu kalau sudah tinggi seperti ini itu bisa aman ya dari tiupan angin. Yang kedua, aman dari banjir. Yang ketiga, aman dari musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau itu pohon
akar pohon pepaya itu tertutupi, jadi tahan oleh panas. Jadi di saat kemarau pohon pepayanya tidak kepanasan. Jadi sangat tahan. Oh, coba lihat. Yang bulat itu yang panjang. Oh iya, saya tadi masih berbincang-bincang tentang pengurugan ya. Yaitu salah satunya itu biar terhindar dari kalau di musim kemarau, biar tetap lembab tanahnya, sahabat, kalau ditimbun. Dan juga terhindar dari banjir kalau musim penghujan. Soalnya kalau musim penghujan ya sahabat, pohon pepaya itu tidak tahan oleh banjir. Terendam 8 jam atau 1 hari saja sudah menyebabkan itu kuning pohonnya, daunnya maksud saya ya, maaf. Bisa menyebabkan busuk batang, busuk akar, maaf, salah lagi. Disitulah kita timbun. Setelah kita timbun kan jadi drainase, jadi parit gitu ya. Jadi airnya pun bisa lancar. Itu salah satu perawatannya. Pepaya harus seperti apakan ya, seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat senior saya yang menonton video ini ada saran untuk saya. Astagfirullah, maaf, saya sendawa. Ada saran untuk saya, ada ide untuk saya, ada masukan untuk saya, silahkan di komen, kolom komentar. Nggak apa-apa, saya senang sekali dikasih saran untuk dari senior-senior, soalnya saya masih milenial juga ya. Terjun ke dunia pertanian ini saya masih baru, jadi masih banyak juga, masih perlu bimbingan dari senior-senior. Yang bulat, coba lihat yang bulat, yang panjang. Mungkin ada masukan dari para senior untuk saya, harus bagaimana yang bulat, cara merawatnya gitu. Soalnya saya milenial ya, masih banyak ilmu-ilmu yang harus saya tambah, harus seperti apakan, harus seperti ini, harus seperti itu. Kita main-main lagi, kita lihat-lihat lagi sebelum melakukan aktivitas penyapraian.
spray nanti kita semprot. Ini jenis pepaya yang saya tanam, ini jenis madu ya sahabat. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya di video sebelumnya. Sangat tenang kan di perkebunan. Sebelumnya saya membuat video juga itu di sebelum-sebelumnya, boleh sahabat-sahabat dicek, ada video saya yang memvideokan suasana pagi hari di kebun pepaya. Itu banyak-banyak sekali ya, banyak suara burungnya. Jadi istilahnya saya menaruh kamera di kebun pepaya itu CCTV ya, pakai kamera HP saya simpan di salah satu sudut kebun. Saya simpan seperti apa aktivitas suara-suara burung itu ya. Jadi tenanglah, seperti itu sahabat. Oh seperti ini suaranya, oh seperti itu suasananya. Oh ya, bagi sahabat-sahabat terus dukung channel saya, beri semangat saya, jangan lupa dibagikan videonya biar sahabat-sahabat milenial ini semangat ya. Siapa tahu sahabat-sahabat milenial itu semangat setelah melihat video saya. Sahabat-sahabat milenial yang tadinya tidak tertarik ke dunia pertanian, mudah-mudahan saya sudah memberi motivasi untuk para milenial, mudah-mudahan terjun ke dunia pertanian. Sudah saya katakan tadi, nanti di akhir videonya saya mau membuat tutorial atau obat-obat apa saja sih yang saya gunakan untuk menyemprot. Jadi terus tonton videonya sahabat, obat apa saja yang saya gunakan untuk melindungi buah-buah pepaya dari serangan hama-hama ya. Jadi nanti di akhir videonya saya tunjukkan obatnya. Ada juga yang kurus sahabat tuh. Sebelumnya mungkin juga terlewatkan, tidak kena pupuk mungkin. Semangatlah pokoknya mah. Yang bulat.
seperti ini. Coba sahabat dengarkan di kebun pepaya tempat saya ini. Banyak burung-burung berkicau. Jadi sangat tenang sekali. Di sini banyak burung aneh-aneh. Kita balik ke gubuk saya mau menunjukkan yang saya katakan tadi, obat-obat yang saya gunakan. Semoga saja bermanfaat untuk sahabat-sahabat milenial yang sahabat-sahabat milenial yang belum banyak pengalaman tentang obat hama. Dan di dekat gubuk saya pun masih ada yang kecil-kecil. Itu tanaman tahap ketiga. Nah, ini dia. Ini penanaman tahap kedua. Kita menuju dekat gubuk saya untuk bersinggah atau untuk istirahat. Sangat rapat sekali buahnya. Bermain-main di kebun pepaya. Nah, ini dia penanaman tahap ketiga yang dekat gubuk saya. Ada yang rapat, ada yang tidak rapat. Jadi nanti kita mengadakan mau nyemprot, kita survei dulu pepayanya yang mau disemprot. Jadi ini dia pepaya yang mau saya semprot. Kita main-main dulu di kebun pepayanya. Ini kurang lebihnya 1000 batang semuanya. Ini dia.
Kalau bisnis pepaya itu sangat menguntungkan kawan-kawan. Kalau di bidang pertanian ini ya, sangat menguntungkan sekali di kalau budidaya pepaya ini. Kalau masalah modal itu sangat besar ya, kawan-kawan. Tapi keuntungannya juga sangat lumayan besar. Keuntungan dari pepaya ini. Itu dia. Ini semuanya buah-buah muda. Belum ada yang masak. Kita main-main dulu. Ini bermain-main di kebun pepaya itu asik. Suasananya banyak burung-burung berkicau. Kalau kawan-kawan mau budidaya pepaya itu jangan ragu lah sama hasilnya. Modal besar, untung besar. Itu dia kawan-kawan. Kami menjual ke pengepul, sistem borongannya per kilonya 4.000 1 kilo diambil pengepul. Kalau panen kadang kalau buah meledak bisa mencapai panennya itu seminggu 3 kali, kadang 2 kali ya dalam seminggunya. Itu dia kawan-kawan. Sangat luas kawan-kawan. Kalau menanam 1000 batang, kawan-kawan bisa mungkin bisa menghitungnya sendiri di rumah ya. Saya tidak mau membicarakan masalah untungnya, tapi memang masalah untungnya sangat besar sekali. Dari hasil 1000 batang ini sangat wow lah. Kita main-main dulu di lahan kebun pepaya ini. Kalau cara pemupukan itu kawan-kawan, kalau menggunakan pupuk kandang ya, kita memberikan pupuknya itu 4 bulan sekali ya kawan-kawan. Tapi kalau memberikan pupuk kimia kita ya yang dari toko itu, kita beri
sebulan 1 kali. Takaran per pohonnya 1 batang ini kita beri 3 on ya. 3 on kita beri. Coba bayangkan sama kawan-kawan, makannya pepaya ini sebulan 1 kali kita kasih pupuk kimia. Kalau saya pribadi ya tidak apa-apa ya, sebulan sekali memang harus wajib dikasih makan. Karena kalau tidak dikasih makan pepayanya sama kita mungkin tidak ada buahnya dan hasilnya pun kurang. Entah ada hasilnya atau enggak kalau kita tidak berani memupuknya sebulan sekali. Sebelum penyemprotan kita main-main dulu. Oh, setelah penyemprotan kita main-main dulu. Dia kawan-kawan luas, sangat luas sekali. Sangat nyaman ya kawan-kawan bermain-main di kebun pepaya. Ini dia buahnya. Ini yang ini kawan-kawan, ini udah buah pucuk, ini buah telahir. Jadi yang atas ini kita nampak kan, di sini ada nampak putus. Nah, ini kawan-kawan, ini buah baru. Buah baru, buah pucuk. Nah, jadi semuanya mudah, tidak ada yang masak. Nah, kita lihat yang itu. Kira-kira satu pohonnya ada berapa puluh atau ada berapa butir atau ada berapa buah ya, kalau buah bukan butir. Banyak juga yang rontok kawan-kawan. Kita lihat yang sana yang tidak rontok. Ini dia. Jenis pepaya ini pepaya madu ya kawan-kawan. Pepaya madu ini jenisnya ya kecil-kecil, tidak terlalu besar. Beda sama pepaya yang lain. Jadi di pasaran pun cepat lakunya ya, cepat habisnya. Kalau pepaya madu ini sekilonya ada yang 2, ada yang 3 ya. Jadi sangat sedang sekali di pasaran dan cepat habisnya pepaya madu ini.
Jadi banyak juga masyarakat yang mencari pepaya madu. Soalnya pepaya madu ini kecil-kecil, tidak besar-besar. Jadi kalau sekilo 3 atau 2, jadi bisa dipotong-potong langsung sekali makan, jadi ada sisanya kawannya. Jadi tidak langsung habis begitu saja. Modal besar, untung besar kalau di budidaya pepaya ini ya kawan-kawan. Modalnya sangat ngeri. Bayangkan aja saya nanam 1000 batang aja udah modalnya sudah banyak. Tapi alhamdulillah modalnya sudah kembali ya teman-teman. Tinggal nunggu nikmatnya. Perawatannya mudah. Perawatannya dipupuk, disemprot. Kalau penyemprotan saya terkadang ya 7 hari sekali ya. Kalau penyemprotan buah itu biar terhindar dari penyakit, karena rawan sekali ya kalau tidak disemprot kalau pepaya itu. Soalnya teksturnya kan kalau pepaya itu banyak airnya di dalam, jadi kayak semacam hama tuh mudah merusaknya. Jadi kita harus pakai spray atau pencegahan hama biar tetap mulus buahnya. Sangat lebat sekali ya sahabat-sahabat. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Yang nampak sama saya pun dari sini ada sekitar 24. Mungkin di sebaliknya kita hitung itu lebih. Kira-kira kalau kita taruh 1 kilonya 2 buah, berarti ya coba kawan-kawan kalikan berapa itu satu pohonnya, berapa kilo itu keluarnya satu pohonnya per musimnya. Per musimnya itu bisa dikatakan 3 bulan sekali ya kawan-kawan, per musimnya. Jadi segitulah musimnya. Kita taruh berapa puluh buah ya per musimnya. Kawan-kawan kan bisa dihitung di situ. Misalnya kita taruh sedikit dulu. Tadi kan saya hitung sekitar 24-an lebih ya di sebalik sini. Kita hitung dulu berapa gitu kan. Kita hitung dulu semuanya, terus kita hitung 1 kilonya tuh bisa 2 lah, kita taruh 2. Berarti 2 kali sekian, nah keluarnya berapa kilo. Baru kita kalikan 1000 batang. Nah disitulah per musimnya keluar buah pepaya tuh, per musim 3 bulan sekalinya berapa ton keluarnya. Jadi gampang sekali ya kalau kawan-kawan kalau kita mau menghitung hasilnya. Kita hitung dulu di batang ada berapa buah ya. Nah, kita taruh misalnya berapa 1 kilo itu berapa buah. Nah, ketemu, kita kalikan lagi dan kita kalikan lagi buahnya itu, berarti satu pohonnya tuh keluar berapa kilo. Baru kita kalikan lagi satu pohon tadi keluar sekian kilo, baru kita hitung lagi dengan 1000 batang gitu dikali. Nah itulah per musimnya keluar pepaya itu, per musim 3 bulan sekali ya kalau nggak salah ya. Disitulah kita tahu berapa semusimnya keluar pepaya itu. Mungkin kawan-kawan bisa mengalihkannya pepaya saya ini
Tadi saya hitung di sebalik sini ya, nggak semuanya itu keluar 24 buah. Belah sana belum dihitung ya, kita taruh 50 buah ya semuanya. 50 buah dikalikan dua buahnya tuh 1 kilo. Nah, tolong kawan-kawan kalikan. Nah, satu pohonnya keluar sekian kilo, baru kawan-kawan kalikan 1000 batang. Disitulah keluar pepaya saya penghasilannya selama 3 bulan. Berapa kilo? Kali 4000. Di situ cara menghitung-hitungan hasil dari pepaya ya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sangat ingin mencobanya silahkan, tapi memang harus ada modal sedikit besar, mungkin terutama lahan, dan untungnya pun besar. Pokoknya jangan ragu lah kawan-kawan. Ini dia. Jadi ini dia sahabat obat-obatnya. Nih. Dan ini dia. Bisa juga sebagai perekatnya ini. Mungkin sahabat-sahabat tahu ini sabun apa. Cukup sampai di sini, cukup sampai di sini dulu ya sahabat-sahabat. Selanjutnya saya mau nyaprai dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.